Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Panel Project Machine Learning yang diampu oleh dosen Pak Husaini. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari panel project yang telah kami buat. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Maulidin Al-Azizi. Kenalkan, nama saya Arif Muhammad Rifai. Kenalkan nama saya Fedro Rizkyana Fadila. Nah, untuk panel project yang kami buat adalah mengenai K-means clustering ya, di mana kami memiliki sebuah dataset yang mana dataset ini merupakan dataset dari sebuah perusahaan super app terkemuka di Indonesia yang mengoperasikan layanannya di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh super app ini. Yang pertama adalah permasalahan terkait pemahaman pasar regional. Lalu yang kedua adalah terkait personalisasi pengalaman pengguna. Yang ketiga ada terkait analisis tren konsumsi. Dan juga yang keempat, permasalahan mengenai pengembangan produk baru. Nah, untuk yang kami ambil pada final project ini adalah permasalahan terkait personalisasi pengalaman pengguna, yang mana kami akan membuat sebuah segmentasi customer berdasarkan analisis RFM. Nah, kenapa RFM? Karena metode ini telah banyak digunakan di proyek-proyek lainnya dan sudah terpercaya bahwa hasilnya itu baik. Nah, apa itu RFM? Yang pertama, R adalah resensi, yang mana merupakan tanggal transaksi terakhir si customer ini. Lalu ada frekuensi, yang mana frekuensi ini merupakan total penjualan dari si customer ini. Lalu yang terakhir adalah monetary, yang mana monetary merupakan money ataupun uang yang telah dihabiskan oleh si customer ini. Nah, mungkin terkait aplikasi yang kami buat akan dijelaskan yang pertama terkait data preprocessing oleh saudara Arif Muhammad Rifai. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Ki. Tolong persilakan saya. Ini saya akan menjelaskan terkait data preprocessing. Yang pertama pastinya kita import untuk datasetnya terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini untuk dataset awalnya dengan banyak sekali fitur-fitur. Nah, dari data mentah ini kita harus lakukan data preprocessing terlebih dahulu agar menjadi data yang sudah siap untuk diproses di tahap modeling. Nah, yang pertama pada tahap pre-processing kita hilangkan terlebih dahulu kolom yang tidak kita perlukan. Lanjutnya kita melihat untuk null values atau missing value yang ada pada dataset ini. Yang pertama ada gross amount dengan 14.000 sekian dan juga ada diskon. Nah, pada gross amount ini karena jumlah data lebih banyak dibanding pada missing value, kita menghapus saja gross amount. Selanjutnya missing value juga ada pada diskon. Namun pada diskon ini asumsi kami non value tersebut terdeteksi padahal aslinya itu hanya nilai 0. Sehingga di sini kita melakukan fill atau mengisi null value tersebut dengan value 0. Nah, setelah itu kita lihat lagi untuk null value sudah tidak ada. Kita lanjut. Untuk di sini kita melihat dari sejumlah 2.500.000 sekian untuk jumlah transaksi yang ada pada dataset ini, kita lihat berapa sih jumlah user yang ada dengan melakukan group by dan mencari nilai uniknya. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah si usernya ada 79.381. Nah, dengan eh, provinsi, 4 provinsi, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan juga Jawa Timur. Selanjutnya kita melihat duplicate value, ternyata tidak ada, kosong. Selanjutnya melihat outlier dari ke 5, 5 fitur, 5 kolom, para money spend, refund, wallet balance, gross amount, dan discount. Bisa dilihat di sini pada box load, banyak sekali outlier untuk tiap kolom. Selanjutnya kita menghandling outlier tersebut dengan mengganti nilainya dengan batas atas atau batas bawah terdekat.
Nah, bisa dilihat di sini dalam box plot terbaru sudah tidak ada lagi outlier yang dimunculkan. Yang mengubah tipe data tanggal menjadi date time. Selanjutnya melakukan encoding mapping nilai produk ID menjadi kategori produk. Bisa dilihat di sini ada 18 kategori produk. Selanjutnya ini ada tahap PDA yaitu exploratory dan data analysis, hanya melakukan visualisasi-visualisasi yang dimana visualisasi ini dilakukan untuk lebih mengetahui insight-insight yang bisa kita dapat. Mungkin bisa dilihat ini ada distribusi gender, ada juga penjualan top yang dibeli perempuan apa, food and drink, dan juga top produk yang dibeli laki-laki, maupun distribusi gender untuk tiap provinsinya. Ini ada untuk top 10 nama provinsi di Jawa Timur. Ini terus ada juga distribusi top 10 distribusi di Kota Gorontalo, Maluku Utara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada time series di sini menunjukkan volume dari transaksi, ini transaksi bulanan, ataupun tren daily transaction di September, Oktober. Juga ada daily transaksi untuk tiap produknya di Oktober. Juga ini ada pertukaran atau perubahan jumlah transaksi dari September ke Oktober, bisa dilihat di sini untuk setiap kategorinya. Pun ada tren untuk harian untuk setiap kategorinya. Pun bisa dilihat di sini untuk top 10 produk penjualan tertinggi ada di food and drink. Ini juga ada divisualisasikan menggunakan word cloud. Pun 5 penjualan terendah dilihat. Nah, ini di top 5 produk di setiap provinsinya. Nah, selanjutnya tahap fitur engineering yaitu memilih kolom-kolom atau fitur yang akan digunakan pada tahap modeling nantinya. Buat kolom umur, dari current year ke tanggal lahirnya, terus ada full name, hitungnya membership. Nah, kan di sini kita akan melakukan segmentasi konsumen berdasarkan RFM. Nah, di sini yang pertama ada resensi yaitu selisih antara tanggal saat ini dengan tanggal pembelian terakhir. Nah, untuk RFM untuk resensi yang pertama ini diambil dari transaction date yang terakhir dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya ada frekuensi atau jumlah pembelian unik yang dilakukan oleh pelanggan, diambilnya dari count perhitungan berapa kali pelanggan melakukan transaksi. Selanjutnya monetary atau jumlah uang yang dibelanjakan diambil dari kolom manajemen. Nah, ini ada visualisasi-visualisasi lainnya, correlation matrix, juga ada di feature engineering, distribusi kolom-kolom yang tadi sudah ditambahkan, kolom baru. Nah, mungkin untuk tahap data pre-processing saya cukupkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Pedro untuk modeling. Baik, terima kasih kepada Saudara Arif Rifai yang telah menjelaskan tentang masalah data pre-processing. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu ada modeling. Nah, di dalam modeling ini kami menggunakan implementasi dari algoritma untuk di dalam proses kami. Nah, kami clustering sendiri adalah algoritma unsupervised learning yang digunakan pengelompokan data dan pengenalan pola. Caranya adalah dengan memilih beberapa titik dari awal secara acak, lalu memindahkan-mindahkannya hingga pengelompokan yang paling ideal ditemukan. Kemudian, kami clustering sendiri sering digunakan dalam berbagai bidang seperti segmentasi gambar, segmentasi pelanggan, riset pasar, dan pengelompokan dokumen. Nah, di dalam kasus kami, yaitu tentang datasetnya, yaitu mengenai riset pasar di sebuah perusahaan, dan sangat satu sekali bila mana si algoritma modeling Cummins clustering ini diimplementasikan. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam modelingnya, pengimplementasi modelingnya. Yang pertama yaitu menghapus kolom yang berbentuk kategori. Nah, kemudian ini hasilnya sudah terhapus. Kemudian yang kedua, memilih kolom yang relevan untuk dipakai untuk membuat sebuah cluster. Nah, untuk hasilnya yaitu ada user ID, resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, kemudian
ada tentang menghitung jumlah baris yang terindikasi outlier, menghitung berapa persen outlier di kolom RFM. Nah, di menghitung berapa persen outlier di kolom RFM sendiri, yaitu presentasi yang didapatkan yaitu sebesar 6,77%. Kemudian kita tangani outlier tersebut menggunakan metode IQR. Oke, selanjutnya ada normalisasi menggunakan skala min-max. Nah, di dalam normalisasi skala min-max ini kita menggunakan sebuah metode elbow. Nah, elbow sendiri itu metode untuk menentukan berapa sih cluster yang akan digunakan itu, baiknya digunakan gitu. Nah, di dalam hasil elbow ini sendiri didapatkan itu 4 cluster. Oke. Selanjutnya hasil dari analisis dari Kamin cluster sendiri itu kita mendapatkan 4 cluster. Yang pertama itu loyal customer. Sebagai cluster 0 yang memiliki nilai resensi yang rendah dan frekuensi yang tinggi, meskipun nilai moneternya tinggi, segmentasi ini menguntungkan karena transaksi pelanggan lebih baru dan sering bertransaksi. Segmentasi ini dapat diarahkan untuk pelanggan yang sering melakukan pembelian dan melakukan frekuensi pembelian yang stabil. Kemudian yang kedua ada potential customer. Sebagai cluster kedua yang memiliki nilai resensi yang rendah dan frekuensi cukup tinggi dengan nilai moneter yang sangat tinggi. Segmentasi ini sangat menguntungkan karena transaksi pelanggan lebih baru dan jumlah pembelian yang tinggi. Pelanggan dalam segmen ini bisa dianggap sebagai pelanggan potensial yang perlu ditingkatkan frekuensi pembelian dan nilai transaksi mereka. Kemudian yang ketiga adalah promising customer sebagai cluster ketiga yang memiliki nilai resensi yang rendah dan monetary yang sedang dengan frekuensi pembelian cukup tinggi. Segmentasi ini sangat menguntungkan karena transaksi pelanggan lebih baru dan cukup sering bertransaksi. Pelanggan dalam segmentasi ini mungkin perlu ditingkatkan kembali tentang keberadaan bisnis dan didorong untuk meningkatkan frekuensi dan nilai transaksi mereka. Dan yang terakhir adalah lost customer sebagai cluster 1 yang memiliki nilai resensi yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa pelanggan dalam segmen ini sangat tidak aktif. Meskipun begitu, frekuensi pembelian cukup tinggi dan nilai transaksinya juga cukup tinggi. Nah, untuk kasus ini diperlukan strategi khusus untuk membangkitkan minat pelanggan dalam segmen ini kembali ke bisnis. Nah, kemudian ini ada distribusi dari kelasnya sendiri. Yang pertama untuk di cluster 0 yaitu sebanyak 29,5%. Dan cluster yang pertama sebanyak 27,0%. Dan cluster yang kedua yaitu 22,4%. Dan yang cluster yang ketiga yaitu 21,1%. Nah, ditujukan tadi sudah saya jelaskan terkait dengan mana yang tinggi dan mana yang paling rendah terkait dengan hasil di cluster ini. Mungkin dicukupkan di penjelasan final project yang kami buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pernah. Saya kembalikan ke Aki. Nah, baik. Tadi udah udah terbentuk juga hasil dari clustering yang telah kami buat. Empat segmentasi pelanggan telah dijelaskan juga. Nah, dari hasil clustering dengan 4 segmentasi tersebut bisa dijadikan acuan tim pemasaran dalam menentukan strategi pemasaran pada setiap pelanggan segmentasi. Nah, khususnya dalam super app ini, analisis segmentasi pelanggan menjadi penting dalam mengoptimalkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan konversi penjualan. Dengan segmentasi yang tepat, platform ini dapat menghadirkan konten yang sesuai dan menawarkan produk yang relevan kepada setiap segmen pelanggan. Misalnya, pada hasil pengelompokan yang pertama dapat mengungkap segmen pelanggan setia yang cenderung melakukan pembelian rutin di platform Stripe ini. Nah, untuk segmen ini bisa juga cara strategi pemasarannya untuk dapat fokus pada penguatan loyalitas seperti menawarkan poin reward, diskon, ataupun membership, dan bisa juga dengan menggunakan fitur gratis ongkir untuk pembelian barang. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk panel project machine learning ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.